min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Taqwa ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan ngabai ibadah ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Sore menikah kita bahas tentang himpunan putusan tarjih Muhammadiyah atau fatwa-fatwa tarjih Muhammadiyah, sehingga kita mengerti mana sesuatu yang dipakai sebagai pendapat oleh tarjih Muhammadiyah, sehingga kita bisa mengamalkan sebagai warga Muhammadiyah. Sore ini kita bahas tentang puasa, Muhammadiyah itu beralih dari penetapan tanggal Hijriyah dengan menggunakan metode wujudul hilal, matlak alam, matlak wilayah, beralih ke KHDT, kalender Hijriyah global tunggal dengan matlak alam. Jadi di para ulama itu memang terjadi perbedaan pendapat apakah metode penetapan tanggal 1 di kalangan ulama sejak zaman dulu sampai sekarang itu ada namanya metode penetapan tanggal 1 Hijriah itu dengan cara matlak wilayah. Apa yang dimaksud matlak wilayah? Matlak itu terbitnya bulan, wilayah itu hanya meliputi wilayah tertentu. Matlak wilayah Indonesia itu berbeda dengan matlak wilayahnya Mekah. Itu namanya matlak wilayah. Sehingga kalau matlak wilayah itu di tempat Indonesia belum puasa, di Arab Saudi itu bisa sudah puasa karena perbedaan matlak.
Nah, Muhammadiyah, Majelis Tarjih Muhammadiyah itu mengikuti pendapat matlak alam, matlak global. Sebenarnya teori ini bukan teori yang dihasilkan oleh ulama Muhammadiyah. Ini ulama-ulama dunia itu punya metode matlak alam. Nah, Majelis Tarjih Muhammadiyah kemudian memandang ternyata matlak wilayah, matlak global, matlak alam itu lebih cocok, ya, lebih cocok, sehingga diterapkan saat ini, ya. Dan diantara tanda benarnya, ya, benar teori ini, Binjing tanggal 14 Ramadan, saat ini tanggal pinten nih, tanggal 6 ya, berarti wolong dinten malih tanggal 14 Ramadan itu terjadi gerhana bulan, ya. Jadi gerhana bulan di bulan Ramadan ini itu terjadi tanggal 14 Ramadan. Ini dijadikan dalil oleh matlak alam ini ulama-ulama dulu seperti Ibnu Taimiyah itu mengatakan begini, gerhana bulan tidak akan terjadi kecuali tanggal 14 dan 15. Tidak akan terjadi gerhana bulan tanggal 10 Ramadan, tidak akan. Tanggal 11 Ramadan tidak akan. Nah, Binjing itu tanggal 14, ya. Sementara yang satu yang puasanya belakangan itu tanggal 13. Habis maghrib, ya, sampai menjelang jam 8 malam, ya. Jamaah ingkang mulya, niki tos saya kepireng to mboten suara, to suarane udan sing kepireng iki. Kepireng ya. Yang pertama ini pembatal puasa menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah. Nanti ada perbedaannya, ya. Ada ulama pendapat ini, ada ini. Tarjih Muhammadiyah memilih yang ini. Pertama, yaitu hubungan suami istri. Hubungan suami istri ini ulama sepakat, ya. Hubungan suami istri asal ingat, ya, bukan lupa, ya, bukan lupa, maksudnya lupa ini dikira dari puasa dan Ramadan, ya. Jadi hubungan suami istri sengaja itu berdasarkan puasa. Kalau hubungan suami istri itu dilakukan ketika sakit, ada jawab ibu sakit di bulan Ramadan, karena sakitnya masih bisa puasa. Sebenarnya dia diberi pilihan kalau puasa karena kerjanya tidak. Orang sakit itu puasa tidak wajib, ya, asal sakitnya memang sakit itu. Maka kalau ada suami istri kondisi sakit, puasa, ya, dipaksakan puasa, terus terjadi hubungan suami istri, puasanya gagal, tetapi tidak kena kapal, karena hubungan suami istri itu
jumlahnya kapalnya besar dari pembatas ini. Orang yang tidak puasa maka dikatakan maka dia akan apa namanya di bulan yang lain dia akan kalau katanya adalah apa sakit sejak maka dia disuruh untuk berkorban. Kalau hubungan suami istri itu berada terbuka, tapi antara yang melakukannya ini itu tidak dalam kondisi sakit, bukan tidak dalam kondisi haram. Sehingga puasanya itu puasa wajib, karena orang salah bepergian itu puasa tidak wajib. Walaupun jadi panjenengan tidak ada surabaya, panjenengan kuat, jadi yang kuat. Jadi panjenengan ya sama bepergian ke Surabaya, maka puasa itu untuk panjenengan hukumnya sunat, maksudnya puasanya wajib telah boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan dari yang lain. Maka ketika kita bepergian, kita puasa terus melakukan hubungan suami istri, maka puasa terbatas tetapi tidak dikerjakan kapal membebaskan juga kalau tidak mampu puasa 3 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu memberi makan 60 orang kafir ini. Ini pertama yang membatalkan puasa adalah hubungan suami istri. Kemudian semakna dengan hubungan suami istri, semakna sama tapi berbeda-beda sama. Yang itu yang berarti bukan hubungan suami istri, tapi orang yang seperti hubungan suami istri. Dan itu adalah bagi laki-laki itu melakukan orang bagi perempuan melakukan maksud dan sama-sama keluarga laki-laki melakukan orang keluarga itu gagal keluarga tetapi tidak kapal hanya disuruh berkodok saya baik sarannya keluarga. Karena ini semakna dengan hubungan suami istri. Hubungan suami istri ini kan yang menuruti sahabat melalui jalan yang berbeda. Sementara orang ini menuruti sahabat dengan jalan yang tidak biasa. Maka ada pertamanya, ada perbedaan. Ini dihubungi mengatakan puasa menurut hadis Muhammadiyah juga menurut ulama yang lain yang katakan Syekh Utsaimin fatwa Arab Saudi itu pendapatnya adalah ini itu membatalkan puasa masuk balik membatalkan puasa. Walaupun sebagai ulamanya Al-Qurani itu ada Al-Qurani itu memandang tidak ada. Ini yang kita sebutkan fatwa hadis ulama ya orang ini masuk balik yang keluar dari itu membatalkan
Yang ketiga, makan. Ini juga merupakan cara ulama. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Adanya itu banyak yang disebabkan bahwa dari seluruh maka sekarang maka sekarang silakan mengukur suami istri boleh hubungan suami istri ya waktu dan makan ketika malam silakan makan waktu dan minumlah kata yang baiknya kamu boleh kalau itu sampai terbit pada dalam itu silakan suami ini dilakukan silakan makan silakan minum sampai subuh kalau sudah subuh berhenti ini bisa dilakukan oleh para itu yang keempat yang kelima sesuatu perbuatan yang semakna dengan makan atau minum walaupun tidak dikatakan makan dan dikatakan minum tapi memang kalau makan minum itu ada persamaan dengan hubungan suami ini ada perbuatan itu bisa makan bisa makan minum perbuatan walaupun tidak disebut yang disebut makan itu kan memasukkan makanan melalui mulut itu makan kalau minum memasukkan air minum melalui mulut. Nah ini ada memasukkan sesuatu yang makanan tetapi melalui mulut maka puasanya walaupun tidak dikatakan makan dikatakan bukan zat makanan ini bisa membuat lagi ini anda berarti ini makanan dimasukkan melalui mulut maka puasanya batal. Kenapa? Karena yang disamakan dipakai makanan itu sesuatu yang mengandung kandung. Kalau bukan makanan, yang selanjutnya memasukkan makanan, bisa makanan melalui bukan mulut. Contoh input itu kalau isinya bukan tetapi kalau input itu isinya bukan makanan, pengganti makanan. Walaupun dimasukkan melalui jalur yang dimasukkan ke kulit, bukan melalui lingkungan, melalui kulit, maka ini bisa makan dengan makan. Jadi sumber ini kalau mau mengatakan adalah zat makanan, maka puasanya batal. Tapi misalkan dengan menggunakan panas, sumber pakai obat tapi panas bukan zat makanan maka batal atau batal
dan melalui jalan penuh. Berbeda dengan tugasnya itu katakan itu kalau Tuhan kita masuk melalui jalur tetapi kalau itu dimasukkan sumber ya maka orang berbagai yang menjadi bukan dan makanan dan jalan masuknya juga beberapa hari mulut. Jadi saya orang yang makan dan minum pertama masuk melalui apapun makanan yang masuk makanan atau tidak. Yang kedua bahan makanan masuk ke tubuh kita walaupun tidak melalui mulut, melalui sumber ya, imun dan apa ya, jadi sumber imun yang terpakai obat dan makanan kalau tidak memakan dan makanan tidak dapat. Kemudian yang selanjutnya rokok. Jadi rokok itu membatalkan walaupun zat rokok bukan zat makanan. Nah, kenapa membatalkan zat masuknya melalui bukan makanan? Ya, ini dari rokok ya, yang ada di menggunakan rokok. Tapi pemahamannya itu dengan Arab apa saja yang air itu rokok tapi pemahamannya itu rokok kemudian yang membatalkan laki-laki muntah sengaja. Jadi muntah ada dua, muntah disengaja. Atau muntah tidak sengaja. Tiba-tiba habis pokok atau tidak apa sehingga muntah ini tidak ada. Disebutkan di dalam hadis siapa yang dipaksa muntah tidak dimuntah tetapi muntahnya keluar sendiri kita tidak dimuntah tapi muntahnya keluar sendiri ketika badannya keluar pokoknya sesuatu saya menuntah dengan Allah mudah-mudahan kita pakai sehingga menimbulkan muntah maka puasa dan tidak akan menggunakan akan puasa atau bahasanya yang baru layak tapi yang baru ya saya kata lembaga dari beberapa itu bukan. Nah ketika ada orang yang tahu dari pemahaman itu pokok-pokok nah bukan seperti ini tidak ada puasa karena memang bukan kita yang ingin. Nah yang membatalkan puasa yaitu bukan saja tidak melakukan tetapi mungkin karena ada perbedaan
ya bunyinya itu juga kuat. Maka ketika ini itu kuatnya karena sengaja menggunakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu keluarga dari yang nifas. Ini sudah disepakati oleh para ulama. Keluarga dari atau orang yang berkeluarga itu kita akan melahirkan juga keluarga dan juga keluarga. Jadi orang yang keluarga kemudian dari keluarga juga orang yang keluarga kemudian nifas itu juga keluarganya. Kata kami orang perempuan ketika haid kami diperintahkan untuk membawa kotor dan tidak diperintah membawa sholat. Nah itu adalah pembatasan sholat. Sekarang ada yang tidak membatalkan puasa. Tidak ada yang tidak membatalkan puasa. Menurut masing-masing ulama. Pertama, yang itu suntik, ya suntik. Obatnya bukan obat makanan atau infus, ya, tetapi infunya bukan zat makanan. Maka menurut hadis ulamanya itu tidak ada puasa. Tetapi sebagian ulama yang baik suntik itu membatalkan puasa. Tidak ada suntik. Tadi saya di Indonesia malam saya akan seperti tadi menggunakan nanti kalau mau ini pindah. Nah, ini bisa sama di lulus kami jalur rumah saya. Itu tidak ada puasa. Menurut kami sekarang, tetapi sebagian ulama nanti pembahasannya di Bekah itu bagi ulama yang berpendapat bukan membatalkan puasa, maka suntik atau nazarat seperti ini, seperti ini, ya itu adalah puasa akan utamakan bukan. Itu sebagai ulama itu membatalkan puasa. Tetapi ahli Muhammadiyah itu suntik atau obat yang bukan dan makanan tidak berpuasa. Jadi katanya kita lihat kotor dari dimana prosesnya akan kotor, ada ulama yang berpendapat itu dan masing-masing ulama yang berpendapat seperti itu. Yaitu tidak ada puasa. Disebutkan ya disebutkan yang juga memakai tidak puasa bahwanya sebenarnya. Kemudian yang menyebabkan puasa itu menghirup keset ya atau apa yang dihirup itu misalnya pada nanti ini tidak membatalkan puasa karena tidak ada zat yang masuk. Kemudian yang ketiga, memberi obat tetes ke hidung. Jadi memberi obat tetes asal jangan sampai obat ini masuk ke dalam. Jadi kalau kita tetes ini terus kita
kita apa duduk sehingga akhirnya keluar. Dan begitu nanti ini bisa masuk ke dalam. Jadi menggunakan obat dan duduk itu tidak membatalkan puasa asal dan ada yang masuk ke dalam. Kemudian memberi obat tetes makan dan memberi obat tetes telinga. Jadi misalnya vitamin ya, vitamin kalau kita punya obatnya tetes, maka betul membatalkan puasa. Dan itu adalah kalau perbuatan ini adalah sesuatu yang tidak demikian juga dengan baik yang kita mengenalkan referensi maka tidak membatalkan puasa. Terus mencicipi makanan. Kalau mencicipi makanan, mencicipi apa juga. Tapi mencicipi itu adalah tidak ada. Oh ini kesenangan keras. Oh ini budaya keras atau ini budaya dikatakan. Setelah itu dimudahkan, maka tidak membatalkan puasa. Jangan makanan yang kita beli, air kita semua rasa berubah, ini tidak membatalkan puasa. Berubah itu lebih banyak daripada apa ini makanan yang dimakan ada di sini kita begini lebih baik. Itu ada di riwayat dari Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas bahwa Rasulullah yang tidak masalah merasakan suka mencicipi makanan bukan asal atau sesuatu malah tidak berbohong selama tidak ada yang masuk ke dalam bahwa ini dan dia adalah keadaan. Jadi orang yang puasa boleh mencicipi makanan, ya, asal tidak ada yang masuk ke dalam ini. Itu ada dari kemudian memakai gosok gigi ini menurut ulamanya itu tidak membatalkan puasa asal pasarnya karena sikat gigi kita dengan dalam kalau dalam hati itu tidak ada obatnya, tidak ada obat, cukup paling ya paling waktu obatnya itu gimana ya obatnya beda dengan zaman kita ada sikat giginya sendiri, ada pasar ya kayak kalau maka kalau produksi pasar teknologinya dikasih itu supaya tidak ada jadi boleh dan semua
biasa ya. Pagi dosor ini, siang dosor ini, sore dosor ini. Sebagian ulama itu memandang dosor itu boleh atau ya. Tetapi kalau dia lebih sulit itu makruh dosor tetapi kita disuruh pendapatnya hadis Muhammadiyah juga pendapat ini lainnya seperti bahwa itu siang dari sore hari ya dari itu disunnahkan. Kenapa ada yang mengatakan orang yang mengatakan itu dalilnya adalah yaitu keutamaan puasa. Keutamaan puasa dan dalil ini menunjukkan keutamaan puasa bukan menunjukkan puasa itu harus seperti itu. Tidak ada seperti itu. Rasulullah wallahi bisa Allah yang Islam itu ada pertanyaannya. Inna mereka sesungguhnya gaul orang yang berpuasa itu lebih gaul daripada minyak misi. Apa itu berarti salah. Katakan ya, tapi berdoa. Orang itu kan melihat ini kan apa nanti yang buatan orang akan itu kalau lebih baik kenapa? Karena agama itu mengatur dari orangnya makhluk semakin orang kita di dalam hadis ini bukti Allah memisahkan sementara agama yang kotor itu lebih baru ya bukan sama tapi lebih baru daripada minyak isi itu minyak terwarna minyak pada minyak Allah dan minyak isi. Hadis ini kata ulama yang dibukanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Hadis ini itu hadis supaya kita berpuasa. Bukan hadis ini mengajarkan kita garis-garis makan. Dia berbeda. Hadis ini itu bukan untuk supaya orang semakin garis semakin pada mungkin, tetapi hadis ini keutamaan kepada puasa maupun ibadah garis bagi orang yang tidak ada. Agama itu nanti pada kiamat melebihi wanginya minyak isi. Sama dengan darah orang Indonesia, darah saja orang Indonesia itu orang kita cara mati itu wajib sebenarnya kalau orang mati mati. Tetapi orang mati tidak di kenapa? Karena darahnya nanti yang berhubung dengan darah anak mati, ya akan badannya nanti pada zaman kita Allah dengan darahnya mengalir seperti darahnya, tetapi wanginya melebihi ada sama wanginya sama dengan minyak. Jadi tidak ada berhenti
kalau bekerja kalau menggunakan pasar giginya itu dijual. Jadi biasanya yang investornya itu apa? Ya, sikat gigi, tapi supaya tidak sampai jatuh ke dalam. Kemudian yang selanjutnya nyiram air tepat karena panas kalau dikatakan kita bekerja pada ada bekerja di manapun yang terkena sinar matahari sehingga panas supaya tidak panas kalau ini tidak terang itu nanti di sinar atau kalau ada pokok itu kita kecil dulu kalau pokok nyiram kenapa ketika panas ketika harus ini disebutkan di hadis Rasulullah itu mengeluarkan air yang Rasulullah mengeluarkan air sampai kepalanya berkali sedangkan Rasulullah puasa meninggalkan kaki wawakas disebabkan cuaca yang sangat panas dan disebabkan rasa haus sehingga disiram kalau anak-anak itu sudah tidak sifat terus sesuai sifat kamu dengan apa yang berbulan itu tidak akan terjadi karena sudah lebih baik minum di sini ini kan tidak minum hanya meninggalkan saja karena kemudian bekam ini kan sebenarnya itu menganggap bekam itu pembuatan prestasi itu dasar bahasa ini sebenarnya dalilnya apa? Dalilnya adalah bahwa melewati orang yang bekam di dekat kakinya. Kemudian Rasulullah mengatakan kata Rasulullah dan yang didengar. Jadi yang didengar dan yang didengar sama-sama datang. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama, kalau ulama itu menganggap ketika pembatasan puasa maka masih sudah datang. Walaupun isinya sudah itu adalah obat bukan makanan. Atau tes saja, tes makanan, tes orang, dan sebagainya itu ini yang ada akan berasa puasa akan makanannya berbeda. Nah, kemudian itu hadisnya sahih ya, makanya ulama sebagian itu juga katakan hadisnya sebagian ulama termasuk Imam Al-Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, fatwa hadis Hanafiyah dengan tidak membatalkan puasa. Apakah bertentangan dengan dalil tersebut? Tidak. Ada hadis yang lain. Jadi masalah pendapat dari hadis yang membatalkan
hadis yang tidak benar. Di hadis riwayat Bukhari bahwasanya Rasulullah pernah benar dalam kondisi pas. Ini menunjukkan kami tidak. Hadis yang ketiga itu hadis yang dari Yohanes Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah itu asalnya bukan itu membatalkan puasa. Kemudian Rasulullah dan berubi dalam kesalahan bahwa itu membatalkan puasa. Kemudian hadis yang terakhir itu Anas bin Malik mengatakan Rasulullah pernah membatalkan tetapi kemudian memberikan penyayaan bagi orang yang puasa untuk berbuka. Jika ini menunjukkan apa? Tetap tidak membatalkan puasa. Kalau tetap tidak membatalkan puasa, maka sulit tidak ada puasa. Maka bebannya dan bebannya negara tidak ada puasa. Kemudian berkumpul dan menghirup air tersebut. Berkumpul dan menghirup air tersebut itu tidak membatalkan puasa. Abu Bakar umat itu pernah datang kepada Rasulullah. Umat ini ngomong, celaka ya Rasulullah. Rasulullah yang berkata, saya siang dari Ramadan mencium istri saya. Maka kata Rasulullah, umat menurut bagaimana? Kalau ada orang itu di siang dari Ramadan itu hukum kata tidak seperti orang itu istrinya tidak ada alasan sebagai hukum asal pernyataan hukumnya dalam diwakilkan dengan air masuk ke dalam demikian juga menghirup air tersebut. Jadi kalau dulu ya maka tidak ada puasa asal jangan terlalu kuat untuk menyebabkan diwakilkan lagi masuk ke dalam tubuh. Jadi akan di sedang diadakan terlalu supaya ada aman hidup setelah itu keluar. Ya kata Rasulullah sempurnakan dulu dan juga kalau hidup akan kuat kecuali kita ada kondisi puasa. Jadi dua berapa kita kalau hidup dengan istiqomah tekanan kuat tetapi kalau puasa usia dari kita dulu maka hidupnya tidak demikian juga kalau berumur kalau tidak puasa akan hidup tetapi kalau puasa kemudian mencium istri, ya ada hadis itu ya Nabi itu melarang laki-laki atau pemuda itu mencium istri. Jadi ada pemuda tanya Rasulullah, hukum itu bagaimana? Saya tahu itu yang mungkin juga kepentingan. Maka kata Rasulullah, kemudian setelah menjaga Allah